Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini. Tak lupa salat berserta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, langsung saja kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil laporan proyek akhir praktikum organisasi dan arsitektur komputer kami. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Dia Nabila, NPM 213510633, kemudian Hairul Amri Matondang, NPM 213510187, dan yang terakhir adalah Nur Hafiz Autar, NPM 213510332 dari kelas 2B. Baiklah, langsung aja kita share screen. Oke, di sini. Oke, langsung saja. Ini prosesor Trace. Pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran cache. Menampilkan pengaruh ukuran blok pada misthread untuk beberapa ukuran cache. Ya, kita langsung saja ke SMP cache-nya. Kita lihat dulu. Bentar. SMP cache-nya kelihatan nggak? Enggak. Tidak. Aduh, salah share screen. Oke, sekarang gimana? Kita lihat prosedur dari menjalankan SMP cache-nya. Pertama, prosesor in SMP sama dengan 1. Buka dulu. SMP sama dengan 1. Terus cache Core protokolnya Messi. Terus apa lagi? Skema for bus arbitration-nya random. Terus worldwide bits-nya 32. Main memory size-nya 1024. Mapping-nya full asosiatif. Replacement polisinya LRU. Oke, sudah. Terus di sini kita disuruh mengkonfigurasikan words dengan blok menggunakan konfigurasi berikut: 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, dan 1024. Untuk setiap konfigurasi words per blok, konfigurasikan jumlah blok dalam cache untuk mendapatkan ukuran cache berikut: 4KB, 8KB, 16KB, dan 32KB. Untuk setiap konfigurasi, dapatkan misthread menggunakan memory trace here. Oh, berarti kita harus mengganti memory trace-nya dulu. Menjadi here, please. Oke, sudah oke. Terus yang pertama, word by block-nya 8. 8. Terus cache size-nya 4KB. Size-nya 4. Terus resize-nya sesuai dengan. Oke. Kita akan mengubah sesuai prosedur main memory size-nya menjadi 1024. Itu dengan kita mengkonfigurasikan blok in main memorinya.
sampai main memori saya 1024. Oke, sudah 1 MB ini sama dengan 1024 ya. Oke, baik, langsung kita sudah oke. Oke. Oke, langsung kita view evolution multiproses text. Terus oh ya, kita buat jenisnya. Kita jadikan complete, terus execute. Sepertinya cukup lama. Cukup lama juga ya, lumayan nambah durasi biar 5 menit. Baiklah, sepertinya ini sangat lama untuk ditunggu ya. Kita stop aja. Intinya nanti global hits dan miss-nya kita screenshot. Oke, seperti ini, anggap aja ini sudah benar. Terus kemudian hasilnya seperti ini. Global hits and miss. Miss-nya menjadi 1268. Oke, terus ya tinggal kita ubah aja cache size-nya menjadi 8, 16, 32. Setelah itu kita ubah lagi word by block-nya menjadi 16. Begitu seterusnya. Sampai selesai. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaannya. Apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok dan mengapa? Oke, langsung kita jawab.
Pada percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa misrate menurun dengan meningkatnya ukuran blok hingga ukuran blok, maaf ini salah, seharusnya 128 ya, tidak bisa. Sabar bentar. Maaf ya gangguan. Oke, seharusnya sampai 128. Lalu mengalami kenaikan misrate pada ukuran blok 25 blok 256, 512 dan 1024. Ketika block size meningkat, maka misrate-nya akan turun. Akan tetapi tidak bisa untuk tetap terus menambah ukuran dari blok atau block size. Hal ini disebabkan dengan semakin besarnya ukuran blok akan memakan waktu lama untuk mengambil data dari blok tersebut. Ya, jadi kesimpulannya dari ukuran blok berapa tadi? Dari awal hingga 128 itu misrate-nya menurun, tapi dari ukuran blok 256 sampai 1024 misrate-nya meningkat. Ya, karena disebabkan besarnya ukuran blok. Langsung kedua, pada ukuran blok berapa misrate meningkat kembali dan mengapa pada ukuran blok tersebut misrate meningkat. Oke, hasil percobaan kali ini didapatkan bahwa kenaikan misrate terjadi pada ukuran blok salah lagi, coba terus 256, 512 dan 1024. Hal tersebut dikarenakan semakin besar ukuran blok akan memakan waktu lama untuk mengambil data dari blok tersebut. Ukuran blok 256, 512 dan 1024 sudah memasuki ukuran blok yang besar. Langsung nomor 3, apa perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran cache dengan pengaruh ukuran blok terhadap misrate? Jelaskan. Dalam hasil percobaan kali ini disimpulkan bahwa dengan meningkatnya ukuran blok, maka akan meningkatkan ukuran cache. Namun sebaliknya, dengan meningkatnya ukuran blok, maka akan menurunkan misrate. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Dea Nabila. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua. Tunggu sebentar. Oke. Materi kedua adalah pengaruh ukuran pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran cache. Nah, di sini saya akan membuka SMP cache-nya dulu. Di sini ini saya sudah mengkonfigurnya sesuai dengan yang di itu ya, di tugas itu. Ini prosesor di SMP-nya 1, cache coherence protokolnya Messi, scheme for bash abbreviation itunya random. Ini bisa kita lihat di sini sudah 1, Messi dan juga sudah random. Dan untuk configure main memorinya, ini dia word wide-nya itu sudah 32, main memory size-nya 1024, kita tengok. Ya, ini main memory size-nya itu sudah ya. Kemudian kalau untuk mappingnya dia fully associative dan RRU. Ini sudah. Oke. Nah, di sini kan kita memakainya itu di sini kan kita memakai yang seperti direct, set associative, two ways set associative, four ways dan lain-lainnya ini. Yang pertama saya akan memberikan contoh untuk two ways set associative. Nah, kalau untuk set associative ini kita memakai cat sets. Kalau untuk direct dan fully associative itu kita bisa langsung aja. Kalau untuk set associative ini kan kita mau buat yang two ways. Two ways itu kita memerlukan cat sets-nya itu 8. Kenapa 8? Karena kan dia box and cache-nya itu 16. Jadi 16 dibagi 16 dibagi 8 itu dia hasilnya 2, jadi ya 2, two ways. Oke, nah kemudian kita membuka memory traces-nya.
Sini saya sudah terbuka dari ininya ya, di dalam PRG yang di traces-nya. Sini kita memilih year, di sini ada ditulis ya, tunggu sebentar. Sini, untuk setiap konfigurasi dapatkan misread menggunakan memory trace year. Karena ini, jadi saya sudah memilih year-nya, jadi tinggal pencet OK, dan view evolution. Sini kita pencet complete dulu, kemudian execute. Ya, ini masih sedikit lama, jadi saya akan membuka Word-nya dulu dan menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Nah, ini kan saya sudah menemukan banyak sekali SS-nya, sudah dicari juga, dan ya ini hasilnya. Jadi yang nomor pertama itu, apakah misread meningkat atau menurun dengan meningkatnya associativity, dan mengapa? Nah, misread ini menurun jika associativity-nya meningkat. Semua itu dapat kita lihat pada tabel. Ini bisa kita lihat lagi ya. Ini kita yang nampak itunya itu dari direct ke two ways. Kita lihat dari ukuran catch yang 4 KB-nya itu dia 87%, dan maksudnya hits-nya itu. Kemudian di two ways, hits-nya menjadi 91%. Jadi dia hits-nya itu meningkat, dan juga kita bisa melihat kalau misses-nya itu jadinya menurun. Berarti dia bagus ya jadinya. Nah, ini saya jelaskan lagi, miss rate-nya menurun dan hit rate-nya meningkat jika associativity-nya meningkat. Hal tersebut terjadi karena dengan tingkat associativity yang meningkat, jumlah blok yang di-copy ke cache secara bersamaan menjadi makin besar, sehingga memungkinkan miss menjadi menurun. Ya, jadi miss rate-nya itu jadi makin menurun aja dia. Kemudian yang nomor 2, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache, dan mengapa? Nah, pengaruh tingkat asosiatif ini meningkat atau menjadi lebih bagus dengan meningkatnya ukuran cache-nya itu. Karena semakin besar ukuran cache yang ada, maka jumlah blok yang di-copy atau disalin bersamaan akan menjadi lebih banyak. Pada tingkat two-way set associative, ukuran cache menjadi lebih kecil dibanding pada eight-way, dan kualitas atau lokalitasnya juga tidak sebagus yang dipunyai eight-way. Itu ya karena tadi besar ukuran cache-nya itu jadinya kan berbeda. Kalau di 8-way dia jadi lebih besar. Jadi juga dia lebih bagus. Nah, kemudian soal yang ketiga, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum yang merupakan langkah dengan lebih banyak manfaat dari direct ke two-way, two-way ke four-way, four-way ke eight-way, atau eight-way ke fully associative. Nah, jawabannya itu, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Ya, tentu saja. Karena kan tadi, ini hasil yang tadi ya sudah siap. Kita lihat sebentar saja. Ini hasil dari yang kita memakai tadi itu, yang two ways set associative. Pada year tadi kita mendapat hits-nya itu ada 4867 dan misses-nya ada 441. Dia 91,692% kalau untuk hits-nya. Saya kita lihat lagi ya di sini contohnya. Di two ways. Ya, ini di sini dia. Sudah sesuai ya. Nah, kembali lagi ke soal nomor 3 tadi. Tadi kan ya, peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem. Dapat dilihat pada hit rate-nya yang meningkat dan miss rate-nya yang menurun, sehingga lokalitasnya semakin bagus. Nah, lokalitas yang bagus itu dilihat dari hit rate yang tinggi dan juga miss rate-nya yang rendah. Semakin rendah miss rate suatu ya hasil miss rate ininya, berarti dia semakin bagus lokalitasnya. Dan juga kualitasnya berarti juga semakin bagus. Dan ya, berarti kinerja sistemnya itu meningkat. Nah, kalau untuk urutannya dari yang kurang hingga yang terbaik, ini menurut saya itu dari direct ke two-way, dari direct, two-way, four-way, eight-way, dan fully associative. Direct sendiri karena tadi ya ukurannya kecil juga, jadi dia kurang, bukan kurang, tapi tidak sebagus dari eight-ways atau fully associative tadi. Nah, tapi untuk langkah dengan manfaat terbaik, itu bisa kita lihat dari direct ke two-ways. Jadi peningkatan hit rate-nya itu paling banyak, kayak terbanyak.
kita bisa lihat lagi ya tadi yang saya contohkan di awal. Untuk direct pada ukuran cache 4 kilobytes-nya itu, dan juga two ways pada 4 kilobyte-nya itu, hit-nya itu awalnya dia 87%-an. Kemudian kalau di two ways dia menjadi 91, itu peningkatan yang sangat tinggi, dan juga misses-nya kita lihat dari 12,300% menjadi 8.000-an%. Itu jadi penurunan yang banyak juga untuk misses-nya. Kita bisa lihat lagi untuk yang selanjutnya, dia makin bagus juga, misses-nya semakin menurun dan hit-nya juga semakin meningkat untuk di setiap ukuran catch-nya itu. Tapi ya yang paling signifikan itu pada direct ke two ways sih daripada yang lain. Bisa kita lihat lagi di sini. Awal two ways dia misses-nya masih 8.300, kalau di four ways dia 6.000-an. Itu sebenarnya juga peningkatan yang bagus, tapi yang terbagus itu menurut saya sih dari direct ke two ways tadi, karena dia kan jauh jaraknya, yang penurunan miss rate-nya dan juga peningkatan hit rate-nya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah. Kemudian sekarang kita akan membahas submateri ketiga oleh Nur Hafiz Autar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan submateri 3. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga. Yaitu tentang pengaruh replacement policy, yang menunjukkan pengaruh replacement policy dan miss rate. Prosedurnya jalankan SMP cache, kemudian konfigurasi sistem dengan karakteristik arsitektur sebagai berikut. Saya akan membuka SMP cache-nya terlebih dahulu. Nah, perintahnya ialah prosesor in SMP sama dengan 1, cache current protocol sama dengan Messi, skema for attribute arbitration random, word weight bits sama dengan 16, word by block sama dengan 16, block size 32 bits, block in memory 8192, main memory size 256 KB, block in cache sama dengan 128, cache size sama dengan 4 KB, mapping 8W set associative cache set 16. Sini saya akan buka terlebih dahulu yaitu di configure ada multiprosesor, memory, dan cache. Sebelumnya saya sudah memformatnya itu yang pertama memory organization yaitu SMP, number of processor sama dengan 1, dan cache concurrent protokolnya itu tadi Messi berarti arbitration-nya yaitu random. Kemudian di memorinya word weight bits-nya sama dengan 16. Untuk bloknya itu blok sendiri 16 juga. Dan blok in memorinya 8192. Sudah saya rubah ke 8192. Kemudian ada di cache-nya yaitu 128 dengan cache 4 KB. Sudah saya rubah ke 128. Untuk materi selanjutnya itu konfigurasikan replace policy-nya menggunakan konfigurasi berikut. Ada random, LRU, LFU, dan FIFO. Untuk setiap konfigurasi, dapatkan miss rate menggunakan trace file, ekstensi PRG, MDJB, COM, SWM, dan UCOM. Di sini saya akan Baiklah, saya akan menjelaskan untuk yang di aplikasi SMP Cache-nya. Sebelumnya saya akan membuka di sini yaitu di configure ada multiprosesor, main memory, dan cache. Di sini saya telah merubah sesuai dengan perintah yang ada di materi 3 yaitu tentang memory origination-nya itu adalah SMP. Untuk number of prosesornya sama dengan 1, Snoopy protocol itu ada Messi. Untuk bus
arbitration itu adalah ada random. Untuk main memorinya sendiri, word weight-nya ada 16. Untuk word by block-nya juga 16. Untuk block in memorinya ada 8.196 dengan block size 32 bytes. Di sini ada juga di configure itu cache, block in cache-nya 128 dengan cache size 4 bytes. Untuk perintah selanjutnya itu konfigurasikan replacement police menggunakan configure berikut: random, LRU, LFU, dan FIFO. Di sini saya membuat replace police-nya itu dengan perintah LRU. Setelah semua selesai, mari saya akan okekan. Kemudian saya akan membuka Open Memory Trace. Di sini saya telah masuk ke PRG sebelumnya, dan untuk perintahnya yaitu untuk setiap configure dapatkan misread menggunakan trace file. Itu ada MDJB, KOCOM, SWM, dan UCOM. Di sini saya akan mencoba ke MDL. Nah, sebelumnya saya akan mencoba di MDLJB. Baru kita klik. Kemudian oke. Untuk melihat hasilnya, saya buka di vEvolution to multiprocessor. Oke. Di sini saya rubah ke complete, kemudian execute. Dan di sini hasilnya sedang diproses, agak menunggu lama karena untuk hasilnya sendiri memang cukup lama. Sebelum itu, untuk menunggu hasilnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di materi 3, yaitu yang pertama, secara umum, manakah replacement police dengan misread terbaik? Dan mana yang paling buruk? Untuk jawabannya sendiri, replacement police dengan misread terendah adalah LRU. Less recently used. Replacement police dengan misread tertinggi itu adalah random. Itu jawaban yang kedua. Apakah kebijakan LFU dan FIFO terjadi untuk semua tolak ukur atau apakah mereka bergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? Maaf, jawabannya belum saya tulis, cuman untuk jawabannya sendiri ialah manfaatnya tergantung pada nilai lokalitas yang berbeda-beda. Bentar. Manfaatnya tergantung kepada lokalitas yang berbeda-beda. Untuk jawaban yang nomor 3, untuk soal yang nomor 3, kesimpulannya, apakah penggunaan replacement police yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum, yang merupakan langkah dengan manfaat lebih dari random ke LRU, dari random ke LFU, atau dari random ke FIFO. Mengapa? Jawabannya ialah kesimpulannya apakah menggunakan replacement police yang konkret meningkatkan kinerja ke sistem? Jawabannya iya. Hal tersebut dapat kita lihat pada hasil tabel di atas. Tabel di atas yang telah saya buat dari hasil di SMP Cash tadi, untuk jawabannya, itu merupakan langkah dengan manfaat terbaik misread terendah adalah dari random ke LRU. Jadi, untuk jawaban dari hasilnya tadi masih cukup lama ya, belum juga selesai. Mungkin akan saya cepatkan saja, karena
jawabannya juga sudah ada di SS yang saya kerjakan ini. Ada MDLJB, ada Keomkom, ada SWM, dan ada UKOM. Mungkin cukup sekian dari materi 3 yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, ini ada pembahasan tentang kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, cache adalah memori burukan kecil yang sifatnya temporari atau sementara. Walaupun ukuran filenya sangat kecil, namun kecepatannya sangat tinggi dalam terminologi hardware. Istilah ini biasanya menunjuk pada memori kecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama, yaitu RAM, yang biasanya memiliki kecepatan jauh lebih rendah. Cache memory digunakan untuk mempercepat akses data di komputer karena cache memory menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh buffer dan membuat pekerjaan proses lebih mudah. Pada SMP cache, lokalitas didapat dari peroleh global hit dan miss rate. Program ini dikatakan hit apabila program berhasil mengambil data dari memori cache. Kesimpulannya, ketika blok size meningkat, maka miss rate-nya akan turun. Akan tetapi tidak bisa untuk tetap terus menambah ukuran dari blok atau blok size. Miss yang menjadi menurun untuk replacement polish dengan miss rate terendah adalah LRU, less recently used, dan replacement polish dengan miss rate tertinggi adalah random. Mungkin inilah kesimpulannya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC, yaitu Khairul Amri Matondang. Baiklah, sekian laporan praktikum organisasi dan arsitektur komputer kami. Maaf, ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.